Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Bapak Ibu saudara semua bersukacita pagi hari ini. Siapa yang percaya Tuhan kita luar biasa, lambaikan tangan kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu, kalau sampai hari ini kita bisa sehat, itu semua karena kemurahan kebaikan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita masuk dalam bulan yang baru, bulan Oktober Bapak Ibu. Kita mau bahas seri khotbah yang baru. Saya ingin membahas seri khotbah dari surat Timotius, Bapak Ibu ya. Surat Timotius ini adalah surat yang istimewa karena ditulis oleh Rasul Paulus bagi Timotius muridnya. Jadi tujuan surat Timotius adalah membimbing Timotius menjadi pribadi yang lebih sungguh-sungguh, lebih melayani lagi ya. Saya berdoa jemaat Tuhan waktu membahas surat Timotius ini menjadi lebih sungguh-sungguh dan lebih cinta Tuhan lebih lagi. Amin. Yang mau katakan yes, 1, 2, 3. Yes. Oke, hari ini untuk yang pertama dari 4 seri khotbah surat Timotius, yang pertama kita buka bersama-sama dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4. Bapak Ibu, kalau yang suka tema khotbah, hari ini tema khotbah firman Tuhan adalah versus 2 cinta ya. Versus 2 cinta, ini kayak judul film ya Bapak Ibu ya. Tapi kenyataan di lapangan ada drama dan sebenarnya hati kita diperubutkan oleh 2 cinta ya. Ini terus berbenturan. Apakah cinta dunia masuk dalam diri kita? Apakah cinta kepada Tuhan? Kita buka bersama-sama 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Ayat 1. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan memfitnah ya, dan mereka akan berontak terhadap orang tua. Tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. 3. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai ya. Ini biasanya ngomongnya gini, sampai mati gak tak ampuni gitu ya. Sampai di kuburan gak tak ampuni. Nah ini orang-orang di akhir zaman. Suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang ya. Tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Bapak Ibu, kata sukar di sini menggunakan kata kalepos ya. Boleh catat ya. CHALEPOS, kalepos. Artinya apa? Artinya itu sulit, sukar, ganas. Nah, ini siapa yang ganas, Pak? Ternyata di akhir zaman manusia itu menjadi ganas dan penuh kekerasan. Ya boleh catat ya. Jadi arti kata sukar itu bukan cuma bencana alam, cuma akhir zaman, tapi manusianya ini loh, sekitar kita ini loh, jadi ganas. Katakan sama-sama ganas Bapak Ibu. 1, 2, 3, ganas, penuh kekerasan. Kenapa kok di akhir zaman itu sukar? Karena manusia-manusianya ini tiba-tiba ganas. Suka sombong, suka fitnah, gak peduli orang, gak peduli agama, gak peduli itu orang tua, gak peduli ya. Saya kemarin lihat lagi viral ini ya Bapak Ibu, Isabella Guzman. Isabella Guzman ini di Amerika Serikat dia ditangkap dan dipenjara seumur hidup. Kenapa? Karena dia bunuh mamanya sendiri ya, bunuh mamanya sendiri ya. Bapak Ibu, cara bunuh kan macam-macam kan ya. Ada yang ditusuk ya, ada yang diracuni. Tahu cara bunuhnya Isabella Guzman bunuh mamanya? Ditusuk 150 kali. Bukan di badan, di wajah dan leher. Jadi itu jenazahnya mamanya itu hancur mukanya. Lehernya ini semua hancur. Ya, ada yang ngetik di bawah di komen, cantik-cantik tapi gila. Orang itu bisa kehilangan kasih sama orang tua. Ya, di akhir zaman itu semakin sukar. Kenapa? Banyak orang kehilangan kasih. Cintanya cuma kepada diri sendiri, ikuti dunia. Karena itu Bapak Ibu, ayo ajak keluarga kita semua cinta Tuhan.
Kalau orang cinta Tuhan, dari dalam dirinya muncul aliran-aliran kasih. Anak yang cinta Tuhan pasti mengasihi orang tuanya, sesama manusia. Tapi kalau cinta diri sendiri, ya ini, jahatnya luar biasa, ganas. Mungkin kita hari ini ingat, aduh saudaraku ganas, uangku dimakan ini. Aduh anakku ini kok suka berontak. Doakan Bapak Ibu, ajak mengetahui firman sampai ada kasih Tuhan. Sehingga hidupnya bukan ganas, tapi jadi berkat. Penuh kasih. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Contoh yang lain Bapak Ibu adalah ini. Di Gresik Bapak Ibu ada seorang anak karena kesal sama mamanya, diomeli mamanya terus. Ya, mamanya umur 55, ini anaknya umur 28, ini di Detik News. Karena kesel diomeli terus, apa yang terjadi? Mamanya tidur, diambilkan celurit Bapak Ibu. Langsung dipotong lehernya. Langsung mati di tempat. Ini saya baca, saya sampai geleng-geleng, Tuhan ini zaman apa ini? Tapi Alkitab sudah ngomong, Paulus sudah ngomong sama Timotius, kamu nanti ya kalau pelayanan ada orang-orang ganas yang nggak punya kasih, yang sama orang tua, sama siapapun nggak peduli. Ya ini, saya berdoa Bapak Ibu jemaat Tuhan GPT Makassar tidak ada yang ganas, katakan amin. Loh, ada yang amin. Sekali lagi, saya berdoa jemaat GPT Makassar tidak ada yang ganas, tapi punya kasih. Ya, punya kasih sehingga hidup kita ini jadi berkat dan diberkati sampai ke sorga. Ya, hati-hati Bapak Ibu, ini roh-roh dunia. Roh dunia itu ganas, sikut sana, sikut sini, nggak suka bunuh. Ya, dia zaman ini. Nah, kenapa mereka seperti ini? Cuma dua aja penyebabnya. Yang pertama, mereka cuma cinta dirinya sendiri. 1 Timotius 3 ayat 2, manusia itu cinta dirinya sendiri, gak peduli sama siapapun. Yang pertama penyebabnya cinta dirinya sendiri. Dan yang kedua penyebabnya cinta uang. Kalau dua kombinasi ini dilakukan, ada dalam diri seorang, manusia itu sangat ganas. Entah dia hamba Tuhan kah, entah dia pelayan Tuhan puluhan tahun, kalau sampai ini masuk, kasih Tuhan gak ada, orang itu ganas. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini sungguh saya katakan hari ini sedang tempur di hati kita. Kalau kita, gak peduli orang, yang penting aku happy, yang penting aku senang, gitu ya, maka kita akan jadi ganas. Kalau yang penting aku kaya, kita pasti korupsi, makan duit orang lain. Tapi kalau kita punya hati yang cinta Tuhan, jangan khawatir Bapak Ibu, kalau kita cinta Tuhan, sumber berkat, kita pasti diberkati. Dan diberkati itu bukan orang kalau ke pesugihan, ke dukun, kelihatannya kaya. Tapi ujungnya itu harus ada yang dikorbankan, anaknya cacat, ujungnya di separuh umurnya kayanya hilang, gak bahagia. Saya berdoa Bapak Ibu kalau cinta Tuhan, Bapak Ibu diberkati luar biasa. Dan sampai panjang umur kita berbahagia. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Nah, jadi kalau lihat sekitar kita, gampang aja. Kalau ada orang cinta dirinya sendiri, cinta uang, hati-hati Bapak Ibu. Pasti orang itu ganas. Ini Alkitab yang ngomong. Ya. Kita bahas yang pertama, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Kata mencintai diri sendiri Bapak Ibu itu menggunakan kata philia autos. Philia itu cinta, ya. Autos itu dirinya sendiri. Philia autos, ya. Jadi egois, egosentris. Yang penting aku senang. Yang penting aku bahagia. Jadi waktu Isabel Guzman membunuh, dia benci sama mamanya. Yang penting aku lega. Tak bunuh mamaku. Gitu Bapak Ibu ya. Yang tadi juga diomeli terus. Yang penting aku gak diomeli lagi. Loh, ya. Jadi kalau yang sudah yang penting aku, udah wis pasti ganas. Tapi kita mau semua harus sadar, yang penting itu Tuhan. Bukan yang penting aku.
Yang penting itu Tuhan. Kalau Tuhan suruh kita ngampuni, yang penting Tuhan nyuruh aku ngampuni, aku belajar ngampuni. Ya. Kalau yang penting aku, wah ganasnya luar biasa. Nah, contoh orang itu kalau cinta diri sendiri apa? Yang pertama nggak peduli. Ya, sekarang mulai semua orang pegang handphone ya Bapak Ibu. Handphone ini selalu ada kameranya ya. Wah, kalau ada kameranya buat apa Bapak Ibu? Selfie. Cari angle yang bagus, cekrek. Dilihat sendiri, difoto sendiri, dipuji sendiri. Ayo ya gorek. Ganteng ya gorek. Di-post sendiri di Facebook, di-like sendiri ya. Tambah juru promosi ke teman. Tolong like-kan fotoku. Orang berusaha cinta diri sendiri. Sosmed rame kenapa? Karena itu memunculkan diri kita sendiri kan. Hati-hati Bapak Ibu. Banyak orang kalau megang handphone nggak peduli sama orang. Ada orang kecelakaan bruak, difoto doang, cekrek, biarinlah orang lain yang bantu, ya, nggak peduli. Saya kalau sama Pak Gembala keluar makan, Bapak Ibu, kita kalau keluar makan, Pak Gembala ini kan suka nyapa ya, siapa tahu bisa jadi diinjili gitu ya, disapa semua, disapa. Nah kalau umpama generasinya yang tinggi-tinggi Bapak Ibu ya, yang senior, disapa sama Pak Tik, ya, Pak selamat makan. Oh seneng, selamat makan Pak. Iya, Bapak makan apa? Tanya balik, ngomong. Tapi kalau generasi yang sudah egois, pegang HP terus, ada sinyo-sinyo biasanya ya, generasi bawah ya, millennials, disapa Pak Gembala, nyo, nggak noleh Bapak Ibu, diem, nyo, nggak noleh, disenggol, nyo, noleh. Iya apa Osu, megang handphone lagi. Iya apa Osu, gak peduli sekitar. Yang penting aku happy. Tadi ya, yang bunuh itu gak peduli orang mau ngomong apa, gak peduli hukum, gak peduli ada Tuhan apa enggak. Yang penting aku happy. Kalau kita punya sifat ini, bahaya, kita keduniawian. Dengar baik-baik Bapak Ibu, biarlah kita sadar. Yang penting itu Tuhan disenangkan. Kita sering nyanyi, minta kunci G Pak Yafet ya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Ini kalau diubah dari firman, manusia gak pengen menyenangkan Tuhan lagi, diri sendiri. Wah, pertama gak peduli. Yang kedua, cirinya apa? Klik. Yang kedua, Bapak Ibu, ingin dikenal baik. Wah, yang penting aku terkenal. Saya pesan sama anak-anak muda ya, kalau bagi sembako, ya, kita kan ada dokumentasi, Bapak Ibu yang tergerak memberi sembako, yang sudah memberi terima kasih banyak ya. Kita akan buka sampai 11 Oktober untuk donasi sembako ya, bagi saudara-saudara kita sesama kita ya, yang mungkin di bawah kita ekonominya ya. Nah Bapak Ibu, nah saya pesan jangan sampai satu orang muncul terus. Wah ini terus yang keluar ya. Sekali-sekali yang lain gantian, kita tim. Kita nggak mau salah satu terkenal baik. Biarlah Tuhan Yesus saja yang terkenal baik. Kita ini cuma saluran, ya, cuma saluran. Bapak Ibu adalah saluran berkat bagi banyak orang. Ya, banyak orang ini biasanya politisi ya Bapak Ibu ya. Kalau ada zaman-zamannya pemilu itu langsung ada videonya di TV iklan. Wah, ikut nyabit padi, wah, ya, masih gerobak. Orangnya sama terus. Padahal waktu kalau hari-hari biasa kira-kira nyabit padi gak Bapak Ibu? Ya enggak lah ya. Orang mau jadi presiden gak mungkin ke sawah. Oh pengen pencitraan, munafik. Hati-hati Bapak Ibu ya. Kalau orang cinta diri sendiri, pertama gak peduli orang. Yang kedua munafik. Yang ketiga, cari untung sendiri. Ada perahu besar, dipotongi perahu besar itu supaya mendirikan perahu kecil. Ini gambarnya ya. Ada
5 orang bongkar perahu besar untuk jadikan perahu kecil. Ini biasanya kalau di perusahaan ini suka korupsi, makan pelanggannya, dibawa semua supaya membuka usaha sendiri, gitu ya. Pecah terus, pecah. Orang kalau sudah mulai egois pasti pecah. Rumah tangga kalau sudah punya egois, gak punya kasih, pecah. Lanjut yang keempat. Nah, mencari untung. Ini media Bapak Ibu ya. Media itu seringkali bisa dibelokkan. Di lapangan yang mau bunuh itu yang sebelah kanan. Tapi diberitakan di dalam kamera yang jahat itu yang sebelah kiri. Wah, sering. Fitnah. Orang kalau sudah cinta diri itu merendahkan orang. Fitnah, toko sebelah, difitnah. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Orang lain dunia ini boleh ganas, boleh fitnah kita. Tapi kalau Tuhan sertai kita, kita tetap naik. Jadi kepala bukan jadi ekor. Tidak perlu khawatir dunia ini jahat ganas, kita tetap menang. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Jemaat kita Bu Rudi ya, Bu Rudi dari masih jualan di bawah pohon sampai Pak Gembala didoakan. Ya, Bu Rudi itu didoakan terus. Ketika sudah mulai punya gerai Bapak Ibu, tahu apa yang terjadi Bapak Ibu? Setiap pagi itu di depan tokonya dikasih beras 7 warna supaya gak laku. Persaingan ya. Orang itu bisa ganas, bisa pakai semua cara, mau pakai dukun kah, mau pakai fitnah. Setiap pagi telepon Pak Gembala, didoakan. Enggak apa-apa. Bilangan 23, 23, tidak ada satu mantra pun yang mempan terhadap Yakub. Kalau kita percaya Tuhan, tidak ada satu pun mantra yang mempan. Kalau hari ini sampai hari ini katanya ya, kalau saksi sama Gembala, kalau sampai hari ini diberkati, itu semua karena Tuhan. Nah, kesaksian-kesaksian itu luar biasa. Bapak Ibu mungkin bersaing, orang itu nyebar hoax buat kita. Karena dia egois, dia pengen naik. Caranya gimana? Jatuhkan orang lain. Nah, ganas. Jangan khawatir kalau kita cinta Tuhan, kita tetap baik. Berkat itu ada untuk kita. Yang percaya katakan yes. Kurang semangat, saya lihat wajahnya mulai ngantuk-ngantuk ya. Katakan yes sekali lagi, 1, 2, 3. Yang percaya katakan yes. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yang kedua Bapak Ibu, apa penyebab orang bisa ganas? Kalau cinta diri sendiri satu. Yang kedua, kalau cinta uang, philia guros, cinta uang. Nah Bapak Ibu, kalau sudah cinta uang, orang itu bisa gelap mata. Ganasnya luar biasa. Ya. Lanjut dari yang tadi saya baca tentang orang bunuh. Ya. Klik contohnya. Klik 2 kali. Ya. Sekali lagi. Nah, Bapak Ibu kisah nyata di berita. Ya. Tahun 2018 ada seorang suami bunuh istrinya sama 2 orang anaknya. Karena apa? Karena dimintai uang cicilan mobil. Minta uang cicilan mobil, Isa emosi, gara-gara uang, kok minta terus saya. Orang itu bisa ganas, dibunuh istri sama 2 anaknya, coba ya. Yang kedua Bapak Ibu, karena cek masalah warisan 10M, tahun 24 Agustus 2019. Karena warisan 10M, cekcok. 4 saudara itu bunuh 4 saudara yang lain. Bunuh-bunuhan karena uang. Waduh Bapak Ibu, kalau sudah fokusnya duit, cinta duit, manusia ini jadi ganas. Saudara saya lupa. Ya, saya berdoa di sini nggak ada Bapak Ibu ya. Kita cinta uang sampai nyikat orang. Jangan. Orang seperti itu, orang fasik, nggak akan bertahan lama. Tapi orang kalau benar cinta Tuhan pasti bertahan, diberkati. Itu firman yang sedang ngomong. Nah Bapak Ibu, kalau jadikan uang itu sebagai tuan, ya, nyikat sana nyikat sini gini, apa yang terjadi? Itu kejam. Klik ya, kembali ya ke atas. Nah, quotes, uang adalah tuan yang kejam tetapi adalah hamba yang baik. Kalau Bapak Ibu sampai
nyikat sana sikat sini demi uang kayak itu ya, kayak berita itu, sedih lama-lama sendirian, gak ada yang berhasil, dihukum sama Tuhan, sedih kejam. Bahkan banyak orang Bapak Ibu kalau ngejar uang, fokusnya uang, kerjanya dari pagi sampai pagi lagi, susah tidur, lupa semuanya, lupa gereja, lupa semuanya. Bapak Ibu hari Minggu buka toko boleh nggak? Boleh. Tapi utamakan gereja. Datang pagi, habis itu buka toko silakan. Utamakan Tuhan. Itu yang paling penting. Kalau sudah mengutamakan uang, semua pikirannya uang, wah, uang itu uang yang kejam. Satu kali saya temukan teman saya, papanya sakit. Lalu papanya itu menggigil di rumah. Lalu apa yang terjadi? Anak itu datang. Pak, ayo tak bawa rumah sakit Pak. Papa kan sakit, ini sakit temen loh Pak. Ayo Pak. Enggak mau, nggak usah dibawa rumah sakit. Loh, ayo Pak, bahaya Pak ini Pak. Nggak usah. Loh apa Pak nggak mau? Rumah sakit itu mahal. Eman, ya. Eman uangnya. Waduh Bapak Ibu, kalau sudah eman sama uang itu kejam ya. Sakit ditahan sama dirinya. Hati-hati Bapak Ibu, hati-hati. Hari ini ayo kita sadar, jangan cinta uang. Kita cinta yang sumbernya berkat itu. Tuhan Yesus Kristus. Yang mau beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Bapak Ibu, banyak orang ngejar uang. Satu kali uangnya banyak, apakah masalah selesai? Kalau uang tetap jadi tuan, itu tetap kejam. Ya, satu kali ada orang kaya raya luar biasa. Dia punya gedung rumah besar. Tapi dia gak bisa tidur. Kenapa? Besok ada cek. Lalu dia pemasukannya banyak ya. Ini diinvestkan apa ya? Ya apa cara nyimpennya ya? Sampai gak bisa tidur. Aduh, dia gak bisa tidur. Dia bangun, dia keluar ke jendelanya. Dia lihat di balkonnya. Ada di depan rumahnya itu tukang kacang rebus. Tidur dengan enak. Wah, ya, tukang kacang rebus itu tidur ya. Memang jam 3 pagi Bapak Ibu ya. Tidur nyenyak, ditinggal itu kacangnya. Wah dia lihat kok enak ya orang ini bisa tidur ya. Lalu dia mau hendak bertanya ya. Maka dia turun, dia ambil uang sedikit ya 2 juta gitu Bapak Ibu, untuk tanya resep tidur. Dia turun, dia tanya sama pedagang yang dibangun, Pak, kaget, oh iya mau beli kacang ya? Oh enggak, saya mau tanya Bapak ini kok bisa tidur? Padahal kacangnya di situ, enggak takut hilang lah. Tukang kacangnya ngomong, enggak Pak, Tuhan itu masih pegang kendali. Tuhan yang jaga saya sama kacang-kacang saya. Oh gitu ya. Iya itu resepnya tidur Pak. Oh ya wis, dikasih uang 2 juta. Wis Pak, bawaan Pak. Orang kaya ini masuk rumah, dia siap-siap tidur. Diingat-ingat itu, Tuhan masih pegang kendali. Semua kerjaan kita, semua hidup kita, Tuhan itu masih pegang kendali. Semua utang cek apa, Tuhan masih pegang kendali. Maka saya serahkan sama Tuhan. Dia tidur. Wah, enak. Sekarang yang nggak bisa tidur siapa? Tukang kacang. 2 juta taruh mana? 2 juta. Katanya pegang kendali, tapi seringkali kita lupa. Bapak Ibu, kalau uang jadi tuan, itu Tuhan kejam. Nggak tahu kenapa saya bawakan firman hari ini. Saya banyak firman yang lain. Tapi di masa resesi ini, jangan sampai kita pindah poros. Dulunya cinta Tuhan, resesi jadi cinta uang. Jangan sampai. Selamanya kita mau cinta Tuhan. Sampai di sorga. Yang mau katakan amin. Ya, ayo. Bapak Ibu, boleh resesi, boleh apapun terjadi, cinta kita kasihkan Tuhan. Nah, penutup khotbah hari ini, sebenarnya apa yang Tuhan perintahkan? Matius 22 ayat 37. Klik ya. Versus 2 cinta. Versus 2 cinta. Apa sih Pak versus 2 cinta? Cinta apa? Yang pertama tadi, cinta dunia. Uang sama diri sendiri. Ternyata Tuhan itu punya perintah. Apa perintahnya? Matius 22 ayat 27.
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu, ini berlawanan. Ya. Nah, berlawanan. Kita di mana? Kalau kita cinta uang, pasti kita egois. Tapi kalau kita cinta Tuhan, pasti kita berbagi. Klik. Ya. Bapak Ibu, Matius 6 ayat 24 berkata, tidak ada seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Kalau kita cinta uang pasti gak cinta Tuhan. Kalau cinta Tuhan, memberi bagi Tuhan, kita kasih yang terbaik. Ya, kembali ke tadi, turun lagi, sekali lagi, klik. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita mencintai uang, itu tuannya uang. Tapi kalau kita cinta Tuhan, itu tuannya Tuhan. Kita lakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan suruh apa hari ini? Memberi, berangkat memberi. Ingat janda Sarfat, 1 Raja-Raja 17. Satu kali Nabi Elia datang ke janda Sarfat. Ya. Janda Sarfat ini cuma punya 1 roti, cuma 1. Gak kayak Bu Amelia ya, rotinya banyak ya. Ya, wah, produksi roti terus Bu Amelia ya. Nah, ini rotinya cuma 1, tepungnya tinggal dikit ini. Terus gimana? Loh, Elia pendeta ini datang, pendeta itu datang. Lalu minta, tolong buat aku roti. Loh, rotiku kali 1 ini. Kalau aku buat, aku sama anak-anakku makan. Habis gitu aku mati. Kasih aja dulu. Loh, ya apa Bapak Ibu? Firman itu kadang datang supaya kita ngasih padahal di masa resesi. Akhirnya apa? Dia percaya. Dia kasih Elia makan dulu. Ternyata tepung ini dalam buli-buli tidak akan pernah berhenti habis. Sampai panjang waktunya. Rotinya jadi banyak. Mungkin hari ini kita mepet ya. Tapi kalau Tuhan sudah suruh, Tuhan kita Tuhan, bukan yang lain. Kita mau memberi. Satu kali Bapak Ibu, saya ini ada waktunya ya. Orang itu diberkati ada waktunya, lagi gak ada ya ada. Pendeta juga gak ada pernah ya. Nah satu kali saya itu rekening lagi kosong. Lalu ada orang ngasih saya berkat, ini berkat buat kamu. Ya, lalu saya terima, saya belum buka amplop ini, tiba-tiba Tuhan suruh, ingat orang itu. Kasihkan. Loh ya apa Bapak Ibu ya? Dompet rekening kosong ini saya baru terima, belum saya buka. Suruh langsung ngasihkan. Saya ngomong, siap bos ya. Kalau Tuhan saya, Tuhan ya suruh berangkat. Saya berangkat Bapak Ibu, saya kasihkan, ini berkat dari Tuhan. Terima kasih Pak, iya ini berkat dari Tuhan. Pulang saya kembali ingat-ingat rekening kosong apa? Tuhan itu gak utang. Ternyata Tuhan berkati. Besoknya 5 kali lipat. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu, ingat ya. Yang jadi Tuhan dalam hidup kita itu siapa? Jangan sampai uang. Karena itu kejam. Tapi adalah Tuhan yang jadi Tuhan dalam hidup kita. Ya, klik. Nah, marilah kita semua mengasihi Tuhan. Dan dalam hati kita muncul aliran kehidupan. Sebagai penutup firman hari ini, dalam Yohanes 8 Bapak Ibu, ada kisah seorang perempuan Samaria. Dia ganas. Kok bisa tahu ganas Pak? Suaminya loh 5, dan sekarang suaminya itu yang ada sama dia, itu suami orang. Jadi dia gak peduli, dia ganas kan? Gak peduli orang, dia cinta dirinya, yang penting aku berusaha puas. Yang penting aku dapat duit. Ya mau sama suami orang terserah lah. Dia ganas ini. Suaminya 6. Begitu ketemu Tuhan Yesus, kamu minumlah air daripadaku. Air daripadaku memunculkan mata air dalam hatimu. Perempuan ini percaya. Berikan aku air itu Tuhan. Iya. Panggil suamimu. Oh ada 6. Minta ampun,
dia minta ampun, lalu apa yang terjadi? Dalam dirinya ada aliran-aliran kasih. Bapak Ibu, ketika dia ada aliran-aliran kasih, dia jadikan Tuhan sebagai Tuhan dalam hidupnya. Dia punya sukacita yang tidak pernah dimiliki sebelumnya sama 6 suami itu. Dia punya sukacita, lalu apa yang dia lakukan? Dia nggak egois ya. Kalau orang itu cinta uang, cinta diri pasti egois. Dia sukacita disimpan sendiri kan. Dia enggak. Dia sukacita, dia lari ke kota. Dia cerita, aku ketemu Nabi, dialah Mesias, satu kota percaya. Lalu ketemu Tuhan Yesus. Semua orang punya sukacita yang sama. Bapak Ibu, pagi hari ini kita datang ke rumah Tuhan, kita akan ketemu Tuhan waktu menyembah. Mungkin dulu kita pernah ganas, gak peduli uangnya orang kita sikat, gak perlu suaminya orang kita sikat gitu ya. Yang penting aku senang ya. Cara kerja korupsi sana sini gak apa-apa, yang penting aku senang, mencintai uang. Hari ini kalau ketemu Tuhan, ayo kita berubah. Kita kembalikan posisi Tuhan menjadi nomor 1, Raja dalam hidup kita. Maka hidup kita bukan kekeringan seperti perempuan Samaria. Bukan cari ke sana ke sini bingung. Tapi kalau Tuhan kita Tuhan, ada damai dan sukacita abadi. Ayat terakhir Yakobus 3 ayat 16 sampai 17. Yakobus 3 16 17, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Waktu kita egois, gak peduli orang, yang penting aku senang, kacau semua, keluarga kacau gitu ya. Perempuan Samaria ini keluarganya kacau semrawut. Perbuatan jahat. 17. Tetapi hikmat yang dari atas, kalau seseorang itu cinta Tuhan ya, adalah pertama-tama murni. Selanjutnya dia pendamai, dia peramah, dia penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik ada dalam hatinya. Tidak memihak dan tidak munafik. Bapak Ibu, kalau kita jadikan Tuhan Raja dalam hidup kita, kita diberikan hikmat. Kita pendamai. Punya damai jadi bagi damai ya. Punya kasih jadi punya belas kasihan. Maka hidup kita berbahagia. Di masa resesi hari ini, mungkin Indonesia sudah ngomong bakal resesi. Jangan sampai kita pindah poros ya Bapak Ibu. Jangan sampai kita jadi hamba uang. Yang penting aku dapat uang, korupsi terserahlah. Cara-cara yang salah terserahlah. Saya berdoa kita tetap jadi hamba Tuhan. Setia dengan caranya Tuhan. Waktunya Tuhan. Yang terbaik bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku, hatiku mengasihimu. Di musim apapun Tuhan, hatiku kami mau terus mencintai Engkau saja. Oh, oh, oh. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat, Tuhan, kau lihat isi hatiku.
Ini hatiku. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hati tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam. Sekali lagi, ini hatiku. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Tuhan, padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu, Roh Kudus. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengerti. Tuhan, Engkau lihat isi hati kami. Apakah kami masih tetap setia, Tuhan? Oh, hatiku mengasihi. Kami tidak mau cinta uang, kami tidak mau cinta pribadi yang lain, Tuhan. Kami mau mengasihi-Mu seumur hidup kami. Ingin mengenalmu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat, Tuhan, Kau lihat. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Oh, oh, haleluya. Tuhan, kami mengasihi-Mu, Tuhan. Kami mengasihi-Mu. Tuhan, Kau tetap nomor satu di hati kami. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami hatiku mengasihi-Mu, hatiku. Bekerjalah Roh Kudus, menjamah hati-hati kami. Mungkin ada hati yang keras, nggak mau mengampuni. Yang penting aku happy. Kiranya Tuhan sentuh hari ini. Tuhan, Kau lihat isi hatiku, hatiku, hatiku mengasihi-Mu. Kami mau melekat Tuhan kepada-Mu. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat, Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Sekali lagi sama-sama. Hatiku, hatiku milik-Mu Tuhan. Hidupku milik-Mu Tuhan. Hatiku mengasihi-Mu. Hatiku ingin mengenal, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat, Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Tuhan, Kau
Tuhan, hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu di musim apapun Tuhan. Kiranya Roh Kudus ingatkan kami, tetap bernomor satukan Tuhan. Kami tidak mengubah hati kami mencintai yang lain, mencintai diri kami ataupun uang. Tapi kami mau mencintai Tuhan. Bila kami mau melakukan kehendak-Mu Tuhan. Bukan apa yang membuat kami happy. Yang penting aku happy. Yang penting aku kaya. Yang penting aku senang. Tapi bila kami semua menyenangkan hati-Mu. Berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan. Kau berkati di musim apapun, mungkin hari ini ada berita resesi. Tapi bila kami boleh tetap kuat, Roh Kudus kuatkan kami, tetap setia mengasihi Tuhan Yesus Kristus.